Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Terakhir kita sudah membahas tentang i'rab apa? Jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim adalah isim jamak yang diakhiri dengan wawu dan nun atau ya dan nun. Nah, tanda rafa'nya adalah jamak mudzakkar salim, tanda rafa'nya adalah waw, nasab dan jarnya adalah ya. Nah, kemudian yang digolongkan pada jamak mudzakkar salim kata apa saja? Ulu, terus alamuna, terus ishruna, thalathuna hingga tis'una, terus arduna, sinuna, ahluna, dan illiyuna. Nah, itu jamak mudzakkar salim dan yang dimasukkan ke dalam atau diikutkan hukumnya ke jamak mudzakkar salim. Sekarang masuk pada i'rab al-asma'is sittah. Wa ammal asma'us sittatu faturfa'u, terus bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Nah, asma'us sittah apa saja itu? Akhuka, abuka, hamuka, fuka, hanuka, zumalin. Nah, ada 6. Di sini 6, di kitab lain kadang disebut berapa? 5. Tanda rafa'nya faturfa'u bil waw, tanda rafa'nya dengan waw. Abuka, akhuka. Wa tunsabu bil alif, nasabnya dengan tanda alif. Abaka, akhoka, terus hamaka, hanaka, faka, na'am, zamalin. Wa tujarru bil ya, dan tanda jarnya adalah huruf ya. Jadi abik, akhika, abika, hamika, hanika, fika, zimalin. Nah, demikian. Di rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Cukup mudah untuk diingat karena waw ini seakan-akan identik dengan huruf apa? Dhammah. Alif dengan identik dengan harokat fathah. Ya dengan harokat kasrah. Cukup. Bisyart, dengan syarat. Nah, di situ tidak ditanwin bisyaratin karena dia mudhaf ke jumlah setelahnya. Dengan syarat antakuna mudhafatan. Al-asma'u sittah itu syarat pertamanya harus menjadi mudhaf, harus diidhofahkan. Baik dia maf'ul bih kah, fa'il kah, pokoknya posisinya sebagai mudhaf. Fa in ufridat 'anil idhafati, apa itu? Apabila tidak diidhofahkan. Nah, ufridat itu disendirikan dari idhofah, maksudnya berarti tidak diidhofahkan, berdiri sendiri. Maka u'ribat bil harakati dhahirah, dia di-i'rab dengan harokat yang tampak. Akhuka, kalau dibuang kafnya menjadi hun. Akhun, akhon, akhin. Abuka, dibuang kafnya menjadi abun, abun, aban,
abin. Dikasih alif lam juga boleh. Al-abu, al-aba, al-abi. Nah. Kemudian apa lagi? Hamuka menjadi hamun, man, amin, atau alhamu, alhama, alhami. Nah. Kemudian apa? Fuka. Kalau kafnya dibuang menjadi famun. Ada mimnya. Famun. Naam. Famun, faman, famin. Alfamu, alfama, alfami. Nah. Hanuka. Dia apa? Hanun, alhanu. Nah. Kemudian kalau zu malin, maka di sini tidak bisa disendirikan. Karena memang selalu diidhofahkan. Kata zu, kata yang selalu diidhofahkan. Baik. Itu soal pertama. Contoh dalam Al-Quran ada kata berbunyi walahu akhun au ukhtun dalam lanjutan ayatnya, yaitu ayat tentang warisan. Walahu akhun, dan dia memiliki akhun, atau sedang dia memiliki saudara laki-laki. Akhun, bukan akhu, karena dia tidak diidhofahkan. Dalam surah Yusuf, wa inna lahu aban syaikha. Dia memiliki aban, bukan aba. Naam. Wa banatul akhi. Naam. Lihat al-akhi, bukan akhi. Ya-nya enggak ada. Paham? Itu syarat pertama. Syarat pertama berlakunya asma'us sittah di i'rab dengan huruf, yaitu harus menjadi mudhaf. Yang kedua, wa an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Nah, apa itu? Idhafahnya tidak pada ya mutakallim. Ya mutakallim itu apa? I. Nah, contoh kata abun. Naam, tambah ya menjadi abi. Nah, maka di sini tanda i'rabnya bukan waw, alif atau ya. Contoh hadza abi, bukan hadza abui. Hadza abi, ini ayahku. Kemudian berarti ya, tanda pertanyaannya, abi ini i'rabnya apa? Marfu sahih. Karena apa? Khobar. Nah, jadi dia marfu. Tanda rafa'nya apa? Wa alamatu raf'ihi. Kalau harokat marfu dengan harokat aslinya dengan apa? Dhamma. Karena berhubung setelah ba adalah ya, kalau di dhammah jadi abui susah, maka dhammahnya muqaddarah, disamarkan. Kenapa? Li harokatil munasabah, untuk harokat yang cocok dengan huruf ya. Harokat yang cocok dengan huruf ya apa? Kasroh, abi. Aslinya abui, karena susah diucapkan maka diganti harokat yang sesuai, abi. Nah, jadi ini marfu. Jadi kalau diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka dia tidak berlaku i'rabnya al-asma'us sittah. Nah, itu kalau rafa. Kalau dalam kondisi nasab, inna abi hadirun, sungguhnya ayahku hadir. Nah, jadi di sini i'rabnya berarti mansub, nasab, dan tanda nasabnya apa?
fathah. Karena harus ngikutin ya, maka fathahnya apa? Disamarkan, muqaddarah. Nanti ada pembahasan bab masalah ini. Muqaddarah qabla ya'il mutakallim. Nah, kalau dari sijar, zahabtu ma'a abi, aku pergi bersama ayahku. Naam. Di sini i'rabnya apa? Majrur. Kenapa majrur? Mudhaf ilaih. Naam. Tanda jarnya jadi kasrah. Muqaddarah atau tidak? Tidak. Nah, ini kalau didhofakan pada ya, maka tidak berlaku hukum ahkam al-asma al-khamsah atau sittah. Tidak berlaku. Kalau pada selain dia, apa saja? Kepada dhamir, contoh abuhum, akhukum, naam, hamuna, fuki, berlaku. Naam, ke dhamir. Isim dzahir, tapi dhamirnya selain apa? Ya mutakallim. Atau isim dzahir, Abu Hurairah, ada wawunya. Naam, akhu Khalidin, saudaranya Khalid. Naam, hamu Fatimah. Nah, dan seterusnya. Fatimah. Kalau isim dzahir, ke dhamir, ke isim dzahir boleh hukumnya berlaku asma sittah kecuali pada dhamir ya mutakallim. Pertama, dia harus mudhaf tapi tidak pada ya mutakallim. Yang kedua, yang ketiga, wa an takuna, sebelumnya kita baca dulu, wa an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Syarat kedua, idhofahnya kepada selain ya mutakallim. Fa in udhifat ilal ya, apabila diidhofahkan kepada ya, u'ribat biharakatin muqaddarah, di i'rab dengan harakat yang ditakdir. Takdir itu sebenarnya ada tapi tidak bisa dimunculkan, gitu ya, dikira-kirakan. Alama qabla al-ya'i, pada huruf sebelum ya. Nah, nahwu inna hadza akhi. Nah, terus syarat ketiga, wa an takuna mukabbaratan, yaitu syarat ketiga dia menjadi mukabbarah, atau bahasa lainnya tidak ditasghir. Tidak ditasghir. Naam. Contoh ditasghir itu apa? Kabir kubayyir, alim ulayyim, atau hamid humaid, ditasghir. Kemudian rajul rujail. Naam. Demikian. Talib tuwailib. Nah, apa sih tujuan mentasghir itu? Artinya membuat kecil, kan? Membuat kecil ini ada dua maksud. Maksud pertama, menghinakan, merendahkan orang lain. Woi, tuwailib aja, dia rujail, dia setakut. Dewasa tapi seperti remeh, kan? Nah, yang kedua, untuk bentuk kasih sayang. Zahir, Zuhair. Kemudian Humaid, yang bentuk Bunai, Abi Ubay. Nah, bentuk kasih sayang. Kedua, tujuannya bentuk sayang. Bayangkan ya, bisa tujuannya untuk merendahkan, bisa untuk
sayang. Tergantung apa niat dan cara ngomongnya mungkin. Taib. Taib. Fa in sughirat u'ribat bil harakati dhahirah. Apabila asma sittah ini ditasghir, tasghir itu wazannya fu'ail, fu'ailun, fu'ailun, fa'lun menjadi fu'ailun. U'ribat bil harakati dhahirah, maka di'irabkan dengan harakat yang tampak. Nahwu hadza ubayyuka, ini ayah kecilmu, gitu ya. Tapi tapi niatnya mungkin bahasa kita agak aneh gitu ya. Ini gimana ya bahasa kita ya, mengungkapkan bahwa ayah tersayang apa dengan, tapi di dalam bahasa Arab dibentukkan tasghir. Ukhay, kadang dulu Ustaz Abdul Rahman ya rahimahullah sering ya ukhayya. Nah, ada akhi atau ukhayya. Nah, tasghir bentuk saya sayang. Ibnun bunay, bunayyun. Aslinya ukhayyun, berhubung tambahin ya lagi mutakallim maka ya beruntun 3 dihilangkan 1, ukhayya. Nanti muncul lagi pembahasan nanti saja. Bingung. Nah, nun juga sama, kalau beruntun maka dihilangkan 1, ditawarin nunat, beruntun 3. Halas. Jadi syarat ketiga, asma sittah ini tidak ditasghir. Naam. Ghairu musaghharah. Yang keempat, wa an takuna mufradatan, harus berupa mufrad, tidak ditasniyahkan atau tidak dijamakkan. Nah, taib. Kata abun, mufrad, mutsananya apa? Abawani, jamaknya abau. Akhun, akhwani. Nah, berarti memang kata akhun ini, abun asma sittah ini sebenarnya menyimpan waw ya, yang dihilangkan. Makanya akhwani, terus bisa ikhwatun atau ikhwanun atau ikhwatun. Terus hamun, hamawani. Terus jamaknya lupa, saya nggak tahu nih, nanti PR nih. Famun atau menjadi famani. Kalau jamaknya afmam, naam, atau yang lain. Kalau fahun, afwahun. Ini lama enggak apa. Terus apa lagi? Hanun, hanawani. Nah, hununun atau apa, wallahu alam, saya enggak tahu. Belum tahu. Lupa nyari tahu jadi. Kemudian zu apa? Jadi apa? Zahu. Jadi jamak mudzakkar salim. Kalau zawu kemarin jadi apa? Jamak mudzakkar salim. Itu tidak lagi pada apa? Asma sittah. Nah, lihat abawani, akhwani, maka i'rabnya dengan musanna. Kalau nasab abawaini, jar abawaini, akhwani nasabnya akhwaini. Nah, meskipun diidhofahkan, contoh dua ayahnya hadzani, pakai bentar, biar kelihatan.
hadani abawaka. Nah, dua ini adalah kedua orang tuamu jadinya. Ayah dan ibu bisa diartikan abawaka, atau ayah dan kakekmu bisa juga dikatakan abun. Abawaka. Ya, karena wawunya alifnya menjadi tanda apa? Rafa. Musan, karena musan, nah seterusnya. Poinnya adalah ketika di musanna atau di jamak, dia tidak dihukumi al-asma as-sittah. Nah, harus, nah syarat keempat harus mufrad. Abun kalau dimusannakan atau dijamakkan enggak bisa menghukumi hukum al-asma'us sittah. Fa in thunniyat, apabila ditasniyahkan, au jumi'at, atau dijamakkan, u'ribat i'rabal muthanna wal majmu', maka di'irabkan seperti i'rabnya muthanna dan jamak, entah dia jamak taksir ataukah jamak mudzakkar salim. Jelas? Jadi saya ulangi, al-asma'us sittah dirafa'kan dengan waw, nasabnya dengan alif, khafdnya dengan ya. Ini berlaku jika memenuhi berapa syarat? 4. Yang pertama harus menjadi mudhaf atau didhofkan. Yang kedua, tidak boleh mudhaf pada ya mutakallim. Yang ketiga, tidak boleh ditasghir. Yang keempat, harus kondisi mufrad. Paham? Baik. Wal afsahu, dan yang afsah itu yang fasih. Kata fasih di sini dijelaskan di ta'liq di sini adalah al-musta'malu katsiran, yang sering dipakai, yang banyak dipakai pada fi alhan. Untuk kata alhan yaitu an-naqsu, naqis. Maksudnya naqis hadfu akhirih. Hasilnya memang ada wawunya hanuun. Nah, kemudian wawunya dibuang, baik saat sendiri maupun diidhofahkan. Ini kebanyakan orang, kebanyakan ahli bahasa demikian. Wal i'rabu bil harakati 'ala nun. Dan kebanyakan menganggap i'rabnya al-hanu itu harakat pada nun, bukan pada wawu yang dihilangkan. Jadi nahwu hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bi hanika. Ini kebanyakan begitu. Oleh karena itu di Jurumiyah menyebutnya al-asma khamsah. Hanu enggak digabungkan. Karena kebanyakan enggak kepake pakai wawu. Tidak kan. Atau di kitab di Alfiyah pun sama, al-asmaul khamsah. Nah, tapi di sini dimasukkan untuk memberikan apa? Tambahan penjelasan, biar ada tambahan wawasan. Ada kok yang menjadikan hanu dengan i'rab harokat waw, alif atau ya. Artinya termasuk bahasa yang diakui, tapi tidak masyhur gitulah. Nah, lughatun naqisah. Walihada, oleh karena itu, lam ya'udduhu sahibul ajurumiyah. Ya, pemilik kitab al-ajurumiyah tidak menganggapnya atau tidak menghitungnya dalam al-asma' khamsah.
wala ghairuhu, dan ulama bahasa yang lain ya tidak menghitungnya fi hadhil asma. Wa ja'aluha, dan mereka menjadikannya cuma berapa? Khamsah, cuma ada 5. Paham? Baik. Pada saya kasih waktu 5 menit untuk baca ulang. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Ya. Bisyarti. Oh. Nah, karena yang kitab bersama antum itu adalah kitab syarah atau ta'liq. Nah, jadi yang di dalam kotak itu, dalam bukan kurung-kurungnya yang tidak itu bagian dari syarah. Itu judul yang diberikan oleh yang mentaklik. Jadi itu sebenarnya nggak ada kitab di matannya. Jadi katanya langsung bisyarti antakuna mudhafatan. Sama yang mentaklik sengaja dibuat poin itu apa judul itu untuk kita biasa memetakan. Nah, jadi memang bahasanya nyambungnya ke bawahnya bisyarti antakuna mudhafatan. Makanya di dalam kurung. Termasuk di atasnya untuk i'rabul asma'i sittah juga sama. Sahih, betul. Naam. Termasuk bagian mensyarah dengan cara memberikan bab-bab itu. Nah, secara ringkas. Dengan belajar ta'liq itu enaknya kita fokus ke matan, kemudian sedikit dijelaskan, sudah, jadi cepat selesai ta'liq. Nah, kalau syarah panjang, kadang kita nggak selesai-selesai karena kan detail yang dibahas. Baik, halas, kita lanjutkan. Kita masih 10 menitan ya. Sekarang i'rabul amthilatul khamsah atau wa ammal amthilatul khamsah fahiya kullu fi'lin ittasala bihi dhamiru tathniyah aw dhamiru jama' aw dhamiru muannatsatil mukhatabah. Wa ammal amthilatul khamsah, adapun ya 5 contoh fi'il atau disebut kadang apa al-af'al al-khamsah. 5 contoh fi'il. Kenapa disebut contoh? Karena dia menjadi patokan, kan? Adalah kullu fi'lin, setiap fi'il yang bersambung dengan satu apa? Dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau
dhamir muannats mukhatabah. Kita bahas satu-satu. Sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dhamir tasniyah, kata yaf'alu menjadi yaf'alani atau taf'alani. Praktek. Saya punya kata yajlisu, dikasih tasniyah menjadi yajlisani atau tajlisani. Yaqra'u menjadi yaqra'ani atau taqra'ani. Yahfadhu, yahfadhuni atau tahfadhuni. Naam. Tajri, yajri, yajriyani atau tajriyani. Yusalli, yusalliyani atau tusalliyani. Yad'u, ada wawunya. Yad'uwani atau tad'uwani. Nah, itu tasniyah. Kalau dhamir jamak bersambung dengan wawu jamak, yaf'alu menjadi yaf'aluna atau taf'aluna. Apa artinya yaf'aluna? Mereka laki-laki mengerjakan. Taf'aluna, kalian laki-laki mengerjakan. Nah, yajlisu menjadi yajlisuna atau tajlisuna. Naam. Yadhhabu, yadhhabuna, tadhhabuna. Naam. Yu'minu, yu'minuna, tu'minuna. Itu bersambung dengan wawu jamak. Ketiga, atau bersambung dhamir muannatsatil mukhatabah. Yaf'alu menjadi taf'alina, ya-nya itu ya mukhatabah. Nah, artinya kamu perempuan mengerjakan. Nah, yahfadhu menjadi tahfadhina. Ya'kulu, ta'kulina. Taqra'u, taqra'ina. Naam. Yusalli, tusallina. Yad'u, tad'ina. Wawunya dibuang. Nah, dan seterusnya. Ini ada aja, ada 5 ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Fi'il mudhari' semuanya. Fa innaha, maka al-amthilatul khamsah ini turfa'u bi thubutin nuni. Naam, adanya huruf nun ketika rafa. Naam. Yaf'alani, taf'alani, yajlisani, rafa. Nunnya ada. Wa tunsabu wa tujzamu bi hadfin nuni. Dinasab dan jazmnya dengan dibuang huruf nun. Nah, baik. Kita punya kata yahfadhu. Nah, afal khamsah, maka menjadi apa saja? Yahfadhani, tahfadhani, yahfadhuna, terus tahfadhuna, dan tahfadhina. Nah, ini kondisi dalam apa? Rafa. Ini kondisinya Arabnya apa? Rafa. Tandanya apa? Nun. Nun, 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 nun. Ada yang kasrah nunnya, ada yang fathah. Sekarang ke nasab. Kasih an menjadi an yahfadhu. Kemudian an tahfadhu. Terus an yahfadhu. Ada alifnya ya misalnya.
tahfadhu. Tahfadhina menjadi antahfadhi. Apa yang hilang? Nun. Nah, ini kondisi. Nah, wasab. Jazm. Lam yahfadhu. Tahfadhani. Lam fadho. Ini kalau di laptop tinggal copy paste aja ya. Kalau ini bisa dihapus. Copy pindahin sini. Lam yahfadhu jadi lam yahfadhu. Tahfadhuna lam tahfadhu. Olahraga tangan. Tahfadhina lam tahfadhi. Ini i'rabnya apa? Ya, jazm. Disebut dengan apa? Al-af'al al-khamsah atau al-amthilatul khamsah. Bas. Udah selesai. Ada pertanyaan? Pertama berikutnya membaca rangkuman dari tanda-tanda i'rab. Sebenarnya ini bolak-balik aja dari kemarin ya, biar kita benar-benar lekat dan refleks. Nah, pertemuan berikutnya di murajaah dari alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Kalau buku terjemahannya yang mahfuz matan bisa tanya Mas Angga di mana belinya. Nah. Taib. Kalau ada pertanyaan kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan berkahi ilmu kita serta jadikan kita min ahlil jannah sebab ilmu yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.